Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah ilmu lingkungan bagi mahasiswa semester 6 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan bahasan modul 1 dengan topik konsep dan asas dasar ilmu lingkungan. Pada perkuliahan minggu lalu kita juga sudah membahas modul ini, di mana secara keseluruhan modul 1 ini ada membahas konsep ilmu lingkungan sebagai ilmu multidisiplin dan juga tujuan ilmu lingkungan serta asas-asas ilmu lingkungan yang menuntun dalam penerapannya. Pada perkuliahan minggu ini, pembelajaran materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan capaian yang kedua, yaitu tentang asas dasar ilmu lingkungan terkait dengan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Nah, diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi dalam 3 tahapan belajar. Pada minggu ini kita akan membahas 2 materi, yaitu asas dasar ilmu lingkungan terkait sumber daya alam dan juga asas dasar ilmu lingkungan terkait dengan keanekaragaman hayati. Baik, kita langsung ke materi 2, asas dasar ilmu lingkungan. Suatu ilmu yang sudah berkembang dan mengeluarkan banyak hasil dan juga model dan teori harus dilandasi oleh asas yang kokoh dan kuat. Di sini ilmu lingkungan merupakan salah satu ilmu yang mengintegrasikan berbagai ilmu, ini sudah kita bahas minggu lalu, yang mempelajari jasad hidup termasuk manusia dengan lingkungannya, antara lain dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Ilmu ini dapat dikatakan sebagai suatu poros, tempat berbagai asas dan konsep berbagai ilmu yang saling terkait satu sama lain untuk mengatasi masalah hubungan antara jasad hidup dengan lingkungannya. Asas di dalam suatu ilmu pada dasarnya merupakan penyamarataan kesimpulan secara umum yang kemudian digunakan sebagai landasan untuk menguraikan gejala atau fenomena dan situasi yang lebih spesifik. Asas dapat terjadi melalui suatu penggunaan dan pengujian metodologi yang dilakukan secara terus-menerus dan matang sehingga diakui kebenarannya oleh ilmuwan secara meluas. Apabila suatu asas sudah diuji berkali-kali dan hasilnya terus dapat dipertahankan, maka asas ini dapat berubah statusnya menjadi hukum atau dalil. Sementara asas yang masih mentah dan masih berupa dugaan ilmiah seseorang peneliti biasa disebut hipotesis. Nah, hipotesis ini dapat menjadi asas apabila nanti diuji secara terus-menerus sehingga memperoleh kebenaran yang dapat diterapkan secara umum. Untuk mendapatkan asas baru dengan cara pengujian hipotesis ini disebut dengan cara induksi dan kebanyakan dipergunakan dalam bidang-bidang biologi, kimia, dan fisika. Sebaliknya, cara lain yaitu dengan cara deduksi
dengan menggunakan kesimpulan umum untuk menerangkan kejadian yang spesifik. Nah, terkait dengan asas, ilmu lingkungan ini memiliki 14 asas atau prinsip ya, yang diberi nomor urut untuk memudahkan dalam penerapannya. Nah, asas-asas ilmu lingkungan itu dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada kelompok sumber daya alam, keanekaragaman hayati, stabilitas ekosistem, juga populasi. Pada minggu ini kita akan pelajari asas ilmu lingkungan terkait dengan sumber daya alam, yaitu terdiri dari asas 1 sampai 5, dan juga asas keanekaragaman, yaitu asas 6 sampai 8. Asas berikutnya kita akan bahas minggu depan. Pertama, kita akan bahas asas dasar ilmu lingkungan terkait sumber daya alam. Nah, ini dikenal sebagai asas pertama, ya. Asas pertama bunyinya, ini sudah dipelajari di SMP maupun di SMA, ya. Nah, asas 1, semua energi yang dimasuki sebuah organisme hidup, ya, yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi atau ekosistem, dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat dihilangkan, dihancurkan, dan atau diciptakan. Nah, asas yang pertama ini serupa dengan hukum termodinamika pertama, yang bunyinya energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Dikenal juga sebagai hukum konservasi energi, di mana materi akan bergerak kemana-mana, tidak ada materi yang hilang. Nah, makna dari asas yang pertama ini bahwa sistem kehidupan ini dapat dianggap sebagai pengubah energi. Ya, setiap makhluk hidup juga dapat dianggap sebagai pengubah energi. Makhluk hidup mempunyai beberapa strategi untuk mentransformasi energi, misalnya seberapa besar proporsi energi yang masuk dalam bentuk makanan, itu nanti diubah menjadi energi untuk tumbuh, berbiak, ya, menjalankan proses metabolisme, dan juga ada yang hilang. Nah, ini adalah aliran energi, ya. Jadi energi, ya, misalnya dari tumbuhan, hewan makan, ya, sebagian dia akan terbuang, tidak terasimilasi. Kemudian hewan ini makan, makanan ini sebagian terasimilasi, ya. Kemudian akan produksi materi kehidupan, penubuhan sel-sel, ya, sebagian juga akan dibakar energi ini, misalnya menjadi energi panas, gitu. Kemudian dari materi kehidupan ini energi diambil oleh eksploitasi, misalnya dimangsa oleh hewan lain. Kemudian masuk menjadi energi yang tersimpan ya, dalam bentuk lemak. Ini juga digunakan untuk gerak panas, sebagian untuk pertumbuhan, sebagian untuk berkembang biak. Ini aliran energi pada hewan, ya, contohnya. Kemudian asas kedua. Nah, asas kedua ini berbunyi tak ada sistem pengubah energi yang betul-betul efisien, ya. Jadi asas 2 ini dikenal dengan hukum termodinamika kedua. Jadi makna dari asas kedua ini bahwa walaupun energi tidak pernah hilang
dari alam raya ini, tetapi energi tersebut akan terus diubah ke dalam bentuk yang kurang bermanfaat. Contohnya, energi yang diambil hewan untuk keperluan hidupnya dalam bentuk makanan, ya, sebagian energi tersebut akan keluar tidak bermanfaat, ya, dalam bentuk energi panas karena bergerak, ya, seperti lari, terbang atau berenang. Implikasinya, ya, dalam kehidupan ini hadirnya juga sebuah limbah, ya. Jadi misalnya hewan akan mengeluarkan feses dalam bentuk limbah. Kemudian asas ketiga, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman ini semuanya termasuk kategori sumber alam. Jadi ingat, sumber alam itu ada 5, ya. Materi, ya, energi, ruang, waktu, keanekaragaman. Jadi makna dari tiga ini, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Salah satunya hilang, maka makhluk hidup tidak bisa bertahan. Misalnya materi, ya, seluruh makhluk hidup ini membutuhkan materi untuk pertumbuhan, ya, reproduksi, dan juga mempertahankan kehidupannya. Materi ini tersusun atas unsur kimia yang ada di alam seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfat, ya. Namun di sini hubungan antara materi, ya, dengan dengan kebutuhannya, ya, semakin banyak materi, misalnya hubungan contoh antara plankton dengan pupuk misalnya, ya. Semakin banyak pupuk diberikan, maka kelimpahan plankton akan semakin meningkat. Tetapi pada batas tertentu, plankton ini tidak akan meningkat lagi karena dia ada batas daya dukungnya, ya, dia akan stagnan lagi pada batas optimal. Pertumbuhan akan semakin meningkat dengan meningkatnya sediaan materi sampai pada batas tertentu. Nah, pertambahan berikutnya dari materi pada batas optimal tidak akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Jadi ada batasnya. Kemudian energi, ya, seluruh makhluk hidup juga membutuhkan energi untuk menggerakkan kerja sistem kehidupannya. Nah, semakin meningkat jumlah energi, maka semakin cepat juga kerja sistem, ya, juga ada titik optimal. Nah, setelahnya, ya, di atas batas optimal, ya, jika energi ditambah lagi, maka akan menurunkan kerja sistem. Misalnya hubungan antara suhu dengan perkembangan telur ikan, ya. Jadi semakin meningkat suhu, semakin cepat menetas, ya, perkembangan telur ikan, tetapi pada di atas batas optimal justru ini akan merusak, jadi menurunkan kerja sistem. Kemudian ruang. Nah, seluruh makhluk hidup juga membutuhkan ruang untuk kehidupannya, ya. Nah, di sini ada hubungan antara ruang dengan misalnya biomasa. Misalnya luas kolam dengan kelimpahan ikan, ya. Semakin luas kolam, ini semakin banyak ikan yang bisa ditampung.
tidak ada batasnya, dia akan semakin meningkat ya. Semakin luas ruang, maka semakin banyak biomasa yang bisa ditampung. Berikutnya waktu. Ingat bahwa waktu adalah sumber alam. Makhluk hidup tidak akan bisa melanjutkan hidup apabila tidak diberi waktu. Nah, di sini seluruh makhluk hidup membutuhkan waktu untuk hidup dan juga perkembangannya. Hewan dan tumbuhan membutuhkan waktu untuk tumbuh menjadi besar. Ya, hewan juga membutuhkan waktu untuk mendapatkan makanan dan juga pasangan kawinnya. Semakin banyak waktu yang tersedia, ya, maka makin besar makhluk hidup, semakin besar makhluk hidup itu. Misalnya hubungan antara waktu dengan pertumbuhan berat ikan. Ya. Namun ada batasnya, ya, di mana pada batas tertentu waktu tidak bisa menambah berat. Ya. Justru nanti akan mati. Sumber alam berikutnya adalah keanekaragaman. Makhluk hidup membutuhkan keanekaragaman untuk kelangsungan hidupnya. Hewan misalnya membutuhkan keanekaragaman sumber makanan, karena kalau hanya tersedia satu jenis sumber makanan, maka jika sumber makanan tersebut tidak ada lagi di lingkungannya, maka hewan tersebut akan mati. Jadi keanekaragaman ini adalah pilihan, ya, jika satu sumber daya tidak ada, masih ada pilihan lain. Sehingga semakin tinggi keanekaragaman, ya, maka semakin banyak pula spesies dan biomasa yang bisa ditampung di alam suatu lingkungan. Misalnya hubungan jumlah sumber makanan dengan keanekaragaman jenis ikan, ya, di suatu area. Semakin banyak sumber makanan, maka bisa menampung beraneka ragam ikan. Ya, ada ikan pemakan plankton, ada ikan misalnya pemakan dasar, ada ikan herbivor, ya, ada omnivor, dan lain sebagainya. Kemudian asas keempat, ya. Untuk semua kategori sumber alam, yang itu tadi materi, energi, waktu, ya, ruang, dan keanekaragaman itu, kalau pengadaannya mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini tak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi, misalnya materi, ya. Jadi kebutuhan materi itu ada batasnya, ya. Setelah di atas batas optimal, kalau ditambah lagi, ya, materinya itu tidak akan menguntungkan. Nah, untuk semua kategori sumber alam, kecuali keanekaragaman dan waktu, kenaikan pengadaannya yang melampaui batas maksimum bahkan akan berpeluang merusak karena kesan peracunan. Ya, contoh misalnya tadi terkait dengan energi, ya, kalau penambahannya ini bisa merusak. Begitu juga materi, ya, kalau sudah mencapai batas maksimum, kalau ditambah lagi bisa menimbulkan efek peracunan. Nah, makna asas 4 ini bahwa pengadaan sumber alam mempunyai batas optimum, yang berarti pula bahwa batas maksimum atau batas minimum akan mengurangi daya kegiatan sistem biologi. Adanya ukuran optimum pengadaan sumber alam bagi suatu populasi. Suatu lingkungan yang stabil, populasi tumbuhan dan hewan cenderung naik turun, bukan terus naik atau terus turun. Ya, karena pengadaan sumber alam juga berfluktuasi.
Kemudian asas 5. Nah, pada asas 5 ini berbunyi ada 2 jenis sumber alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan sumber alam yang tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Jadi contoh ya, sumber daya alam yang bisa merangsang ya, artinya pertambahan sumber alam ini akan mendorong peningkatan ya, peningkatan manfaat. Tapi ada juga sumber alam yang tidak merangsang, walaupun ditambah ya, ini tidak akan merangsang peningkatan ya, bahkan cenderung merusak sistem. Nah, contoh di sini ya, hubungan antara kepadatan mangsa dengan jumlah mangsa yang dimakan. Ya, itu. Umumnya ini akan kepadatan mangsa tidak terus-menerus merangsang tumbuhnya mangsa yang dimangsa, karena pemangsa tidak belajar bagaimana menaikkan penggunaan mangsa. Ya, sehingga misalnya kalau terjadi peledakan suatu hama ya, itu dia akan hanya terjadi temporer. Contoh di bawahnya ini adalah penggunaan mangsa meningkat tajam dengan semakin meningkatnya jumlah mangsa. Ya, jadi penggunaan mangsa ini ya, meningkat tajam dengan semakin meningkatnya jumlah mangsa, karena pemangsa mengembangkan mekanisme untuk penggunaan mangsa secara optimal. Nah, berikutnya kita akan membahas asas dasar ilmu lingkungan terkait dengan keanekaragaman, yaitu asas 6 sampai 8. Asas 6, individu atau spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya. Ini terkenal dengan teori Darwin dan Wallace ya. Jadi kalau individu atau spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan ya, daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya. Nah, makna dari asas 6 ini bahwa ya, individu lebih adaptif adalah mereka yang mempunyai lebih banyak keturunan, tentu ini ya. Dia akan lebih adaptif kalau dia keturunannya banyak. Suatu spesies atau komunitas yang dapat bertahan dalam suatu keadaan lingkungan tertentu ialah yang dalam keseimbangan alam mempunyai daya pembiakan yang lebih tinggi. Jadi pada saat alam itu seimbang, dia mempunyai kemampuan berbiak yang lebih tinggi. Meskipun demikian, kalau keadaan lingkungan berubah, beberapa spesies lain mungkin akan lebih adaptif daripada spesies yang ada sebelumnya. Jadi implikasinya di sini hati-hati memasukkan spesies baru ke dalam suatu lingkungan. Termasuk misalnya pelepasan penebaran ikan di sebuah danau ya. Karena bisa jadi nanti individu yang dilepas itu, individu baru itu lebih adaptif dia. Sehingga bisa mengalahkan spesies lokal yang ada di danau tersebut. Kemudian asas 7, kemantapan keanekaragaman suatu komoditas lebih tinggi pada lingkungan yang mudah diramal. Nah, apa yang artinya lingkungan yang mudah diramal? Lingkungan yang mudah diramal artinya ada keteraturan yang pasti pada pola faktor lingkungan dalam suatu periode yang relatif lama sehingga dapat diantisipasi. Ya, makhluk hidup ini baik tumbuhan maupun hewan biasanya dia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi karena kejadiannya secara temporal. Misalnya ikan-ikan
akan mulai dia memijah di awal musim hujan, karena nanti setelah telur menetas, ya, anak-anaknya akan mendapat makanan yang melimpah selama musim hujan misalnya. Nah, keteraturan pola faktor lingkungan menunjukkan keadaan lingkungan yang stabil. Jadi komoditas ini, keanekaragaman ini akan lebih mantap ya apabila berada dalam lingkungan yang stabil. Lingkungan yang stabil secara fisik merupakan lingkungan yang terdiri atas banyak spesies. Nah, berarti memang kalau lingkungan itu terdiri banyak spesies, dihuni oleh banyak spesies, keanekaragamannya tinggi, berarti lingkungan itu stabil. Karena apa? Karena spesies-spesies dalam lingkungan yang stabil dapat melakukan penyesuaian secara evolusi, secara bertahap. Sementara lingkungan yang tidak stabil hanya dihuni oleh spesies yang relatif kecil. Beberapa spesies tidak dapat melakukan penyesuaian dan bertahan pada kondisi lingkungan yang tidak stabil, sehingga pada kondisi lingkungan yang tidak stabil hanya akan dihuni oleh sedikit spesies yang mempunyai kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang tidak stabil. Nah, di sini nanti ini asas-asas ini akan sangat berguna di dalam studi-studi lingkungan untuk mengungkap ya, dan menjadikan indikator-indikator kondisi kestabilan lingkungan. Kemudian asas 8, sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson, ya, taksa ya, atau jenis, bergantung kepada bagaimana needs ya atau relung dalam lingkungan hidup dapat memisahkan takson tersebut. Nah, tiap-tiap jenis mempunyai needs tertentu. Jadi tiap-tiap jenis makhluk hidup itu mempunyai relungnya sendiri. Misalnya ikan, masing-masing ikan mempunyai relung hidup. Misalnya ikan karper, relung hidupnya adalah sebagai pemakan dasar, ya. Kemudian ada relung ikan sebagai pemakan plankton, ada pemakan tumbuhan, seperti itu, ada hornivora. Sehingga spesies yang satu dapat hidup berdampingan dengan spesies lain tanpa persaingan. Karena masing-masing mempunyai keperluan dan fungsi yang berbeda-beda di habitatnya. Nah, apabila di dalam satu lingkungan terdiri dari banyak relung atau niche dan masing-masing spesies mengisi relung itu, maka di lingkungan itu tidak akan terjadi persaingan. Nah, jika di dalam habitat terdiri atas jenis-jenis dengan cara makan yang sama, ya, maka habitat tersebut hanya dapat menampung jumlah sedikit jenisnya, karena akan terjadi persaingan. Itu jadi persaingan beberapa jenis terhadap makanan yang sama. Tetapi kalau misalnya masing-masing jenis mempunyai kebiasaan makan berbeda, walaupun dia disatukan dalam satu lingkungan, dia tidak akan terjadi kompetisi ya, atau persaingan. Baik, jadi demikianlah materi kuliah hari ini. Kita akan perdalam materi ini dalam sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.